Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami masih diberi kekuatan, kami diberi anugerah untuk kami bisa menjalani hidup di masa sukar. Sekalipun ada banyak tantangan, kami tidak takut. Sekalipun ada banyak hal yang kami alami kekurangan, baik keuangan, baik hari penghasilan kami mungkin kehilangan pekerjaan, kami tidak perlu takut. Karena ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami tahu bahwa rasa cukup kami itu akan mendatangkan banyak keuntungan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana rasa cukup itu akan mendatangkan keuntungan ya. Imelda, Nita, kita percaya bahwa hari-hari ini kalau diperhadapkan dengan fakta, semuanya rasanya tidak cukup ya. Kita menghadapi dilema di tengah masa kekurangan. Kita menghadapi masa krisis ya. Orang yang tadinya hidupnya nggak pernah pas-pasan, sekarang harus mikir. Mau keluar uang mikir, mau makan enak mikir ya. Mau sesuatu yang berlebihan mulai mikir, gaya hidup ya. Sebenarnya jujur, kita ini kalau hidup ya, menurut biaya hidup, kita itu tidak pernah kekurangan takut. Yang membuat saudara merasa tidak cukup itu karena gaya hidup. Ada banyak orang ya, kalau memikirkan gaya hidup, kita jujur di masa sukar, kita harus mendowngrade yang namanya gaya hidup. Saya pernah dengar kesaksian, dari seorang ya, yang hidupnya benar-benar hari ini hidup dipelihara Tuhan. Saudara tahu, dia berkata apa? Waktu pandemi pertama, hidupnya memang susah, saudara. Benar-benar minus, saudara. Dan ketika dia berkata kepada saya, dia cerita, dia bisa mengolah. Hari itu dia cuma makan cukup. Dia berkata, ternyata kalau kita mencukupkan dengan apa yang menjadi biaya hidup, kita itu bisa. Dia cerita, saya hari itu biasanya makan berlimpah dengan anak, ya, dengan keluarga, tapi hari itu dia berkata, dia cuma mengolah yang namanya telur, ya, nasi diolah dengan sayur. Selama masa pandemi beberapa bulan, waktu pekerjaannya benar-benar nol, ya, mungkin hanya sedikit pekerjaan, dia bisa loh hidup. Kira-kira 9 bulan, ya, dia mencukupkan semua dengan yang dia olah begitu sederhana. Dia hanya makan sayur, ya, diolah dengan itu pun kalau ada berkat dia olah hanya beli ayam. Dan itu merasa cukup. Tapi Tuhan itu tidak pernah lalai. Ketika dia memiliki rasa cukup, maka Allah mencukupkan lebih dari cukup. Dan melewati 9 bulan masa pandemi, tiba-tiba ada pekerjaan yang membuat dia tidak pernah berpikir. Dia diberi hikmat untuk menjual makanan, dan makanan itu menjadi satu kayak booming gitu ya. Jadi ketika dia mencoba berinovasi di tengah 9 bulan, dia merasa cukup dengan berkat Tuhan. Maka Tuhan membuka jalan, dan hari ini orang ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita hari-hari ini nggak pernah tahu, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Tapi sesaat saudara harus bisa memiliki rasa cukup. Kalau saudara makin nggak cukup karena saudara gaya hidup saudara yang saudara mau, dulu aku bisa ini, dulu aku bisa ini, saudara mempertahankan gaya hidup, maka Tuhan menilai bagaimana engkau belum menjadi orang yang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu pasti orang yang merasa hidupnya tidak cukup. Tapi kalau orang cinta hari ini, cinta Tuhan, dia akan merasa cukup. Tapi kalau dia cinta mamon, cinta uang, cinta harta, hidupnya tidak akan pernah merasa cukup. Itu sebabnya ketika rasa cukup itu saudara hidupi, penilaian Tuhan bisa jalan. Engkau cinta Tuhan atau cinta mamon. Dari dua hal ini kita belajar, ya. Kita percaya bahwa setiap kita, seperti TikTok saya yang kemarin saya share di Instagram,
Kita semua ini yakin kok, kita ini sudah punya jatah berkat. Walaupun di tengah pandemi krisis sekalipun, Tuhan kira-kira punya jatah berkat nggak? Burung aja dipelihara, burung aja sudah diberi jatah makanan buat burung yang tidak menabur, tapi Tuhan perhitungkan. Apalagi saudara sebagai orang-orang yang sangat dikasihi, pasti Tuhan itu punya jatah berkat. Jatah untuk saudara menikmati setiap hari berjalan bersama Tuhan. Yang jadi masalah hari ini, kenapa saudara berkata tidak cukup? Karena saudara berpatokan dengan gaya hidup. Ya, kita lihat dulu ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Kita baca dulu ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu ya, kalau disertai rasa cukup, itu akan memberi keuntungan yang besar. Lihat ya, jadi waktu kita merasa cukup, saudara jangan mengejar gaya hidupmu lagi. Jangan lagi gengsi sama yang namanya tetangga ya. Dulu saya punya ini, sekarang harus dijual. Saya harus ganti mobil yang sangat-sangat sederhana, nggak jadi masalah. Kalaupun itu harus terjadi, saudara tetap mengucap syukurlah, karena ini memberi keuntungan yang besar. Lihat ya ayat 7-nya. Sebab itu kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ternyata ketika kita merasa cukup, kita juga punya pikiran, kita ini lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Apa artinya saudara hari ini stres, depresi dengan apa yang saudara miliki hari ini? Saudara miliki sesuatu, jujur saya sering ngomong kalau kita lagi makan-makan ya. Saya ini, orang bilang gini, Bu Eli ini kalau makan sukanya di kaki 5 ya. Teman-teman saya selalu bilang gitu, saya sukanya makan di kaki 5, saya sukanya makan yang sederhana ya, itu nikmat buat saya. Justru kalau saya dibawa makan ke yang mahal-mahal seperti steak itu ya, seperti yang mahal, aduh saya malah nggak bisa makan. Sashimi saya malah nggak bisa makan saudara. Makanya kalau saya pergi ke luar negeri, saya pasti kurus saudara. Lihat ya, saya kurus sekarang ya. Dari situ kenapa? Karena saya ini nggak bisa, selera saya itu selera kaki 5. Jadi sulit untuk menikmati sesuatu yang mahal, tapi bisa makan, cuman nggak selera ya. Dari situ saya cuman ngomong gini, lihat ya, orang kaya ya makannya ya 1 hari loh. Saudara, yang bedakan saudara kaya miskin untuk hal makan itu nggak ada bedanya saudara. Saudara, orang kaya makan juga 1 hari nggak mungkin ngabisin sampai puluhan juta. Orang miskin makan 1 hari dengan senyatanya secukupnya, dia juga bisa makan kok. Kita sama-sama makan saudara. Tapi yang membedakan kita hari-hari ini stres, depresi, karena kita berusaha mempertahankan gaya hidup. Kalau untuk urusan makan, saudara sehari-hari mencukupkan dengan apa yang saudara makan, justru makan sayur lebih sehat tak? Dan orang ini kesaksian, selama 9 bulan dia mengolah makanan hanya sayur. Malah seisi rumah sehat, tidak kena COVID ya, seisi rumah imunnya juga kuat. Kenapa? Karena makannya sehat, sayur ya, mungkin buah-buahan juga ala kadarnya, nggak bisa beli buah yang mahal, tapi sama-sama punya vitamin loh. Saudara pikir pepaya ya, pisang itu dengan vitaminnya buah yang sepertinya kiwi yang mahal, itu sama saudara. Mungkin nilai pepaya, nanas yang murah-murah itu nilai vitaminnya jauh lebih tinggi daripada buah yang mahal-mahal import. Semuanya sama. Kalau kita cuma mikirin biaya hidup, kita pasti cukup saudara. Lihat ya ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Jadi kalau bisa makan sayur, buah pepaya, dulu buah kiwi, cukup. Tuhan bilang, nggak usah takut. Ini cuman satu penilaian Tuhan. Jalan dalam hidup saudara. Saudara tamak atau saudara hari ini bisa punya hati yang merasa cukup. Kenapa? Karena kita cukup mempunyai Tuhan. Waktu Tuhan memberikan saya satu peneguhan, Eli, hidupmu cukup punya aku. Aku itu segala-galanya, bukan keuanganmu, bukan suamimu, segala-galanya. Tapi aku
aku segala-galanya dalam hidupmu, kalau aku segala-galanya dalam hidupmu, kira-kira engkau bisa berjalan dengan cukup enggak? Oh iya ya. Kalau kita hari ini punya Tuhan segalanya di tengah masa krisis, kita ini akan merasa cukup. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Lihat ayat ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya. Nah ini. Apa yang membuat saudara tamak? Karena saudara terus berusaha mengupgrade gaya hidup. Lihat orang sana kaya, ganti mobil, saudara ikut-ikutan. Ganti handphone yang seri terbaru, saudara tidak mampu, saudara ambil cicilan supaya orang kelihatan, oh keren, oh ya. Jujur kalau saya handphone, kalau anak saya tidak suruh ganti, yang penting saya gaptek soalnya ya. Saya yang penting bisa WhatsApp saudara, bisa posting Instagram, bisa posting renungan di grup, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Selebihnya saya juga tidak terlalu ngerti ya. Dari situ kita percaya bahwa yang membuat orang jatuh itu karena rasa ingin kaya. Ingat ya, tiap kita ini punya jatah. Kalau kita memperbesar jatah kita yang bukan dari Tuhan, kita juga akan jatuh kok. Uang jin dimakan jin, uang panas dimakan panas. Ada orang yang kesaksian, Bu Eli, saya dulu itu fokusnya cuman kerja supaya kaya buat anak-anak saya dan istri saya bahagia. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu salah total, Bu Eli. Waktu saya cuman mikir kayak cepet kaya. Memang waktu itu saya bisa kerja ya, saya banting tulang, saya sudah ndak ingat yang namanya jam makan, semuanya saya abaikan, yang penting uang. Ibu Eli tahu, memang saya bisa beli rumah lebih banyak. Saya bangga waktu itu. Tapi Bu Eli, yang namanya berkat bukan dari Tuhan. Saya mempercepat dengan cara saya cepat kaya. Bu Eli tahu, tiba-tiba saya diserang kena penyakit kanker, saudara. Waktu kena penyakit kanker, pembiayaannya hari itu dia sudah habis. Rumahnya harus satu persatu untuk biaya pengobatan. Itu pun belum segera sembuh, masih lakukan langkah treatment dan sebagainya. Saudara lihat ya, kita semua hari ini yuk, kalau hidup di tengah masa krisis, belajarlah hidup cukup. Makin sehat, imunmu naik karena engkau tidak stres. Makin Tuhan itu berkati saudara. Karena justru dengan rasa cukup itu memberikan banyak keuntungan. Justru kalau engkau mikirkan gaya hidupmu terus dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan masa lalu, saudara paksa, itu yang membuat firman Tuhan berkata, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Lihat ya, ada kecelakaan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Suatu kali apa yang saudara kejar dengan gaya hidupmu, hari ini engkau paksakan, tapi engkau senyatanya nggak mampu, engkau terus berpikir, kapan aku bisa seperti ini, kapan? Percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Makin hidup gaya hidupmu sepertinya engkau dianggap orang kaya, engkau sukses, padahal senyatanya engkau kropos. Itu sebabnya hari ini, apapun bentuk kekurangan hidupmu, nggak usah minder. Ketika engkau merasa cukup dengan Tuhan segalanya, maka Tuhan segalanya itu akan mencukupkan kebutuhan saudara lebih dari cukup, karena dicukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kenapa Tuhan tidak mencukupkan? Seolah-olah engkau hidupmu makin terpuruk karena engkau tidak menyadari ada kehadiran Tuhan segala-galanya. Makan sayur pun, dia cerita, makan sayur itu nikmat, Bu Eli, kalau disertai rasa cukup. Jujur, banyak orang ketika makanannya berubah dari daging menjadi tahu, dari ayam menjadi tempe, orang bersungut-sungut. Nggak enak, tahu tempe, kangkung, nggak enak. Itu yang membuat engkau tidak bisa menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan sediakan. Orang ini bersaksi, makan sayur tiap hari 9 bulan, nikmatnya luar biasa. Kita sehat, kita tidak kena COVID.
Malah Tuhan di bulan ke-9, Tuhan berkati usahanya luar biasa, saudara. Tuhan lihat enggak penilaian ibu ini? Oh jelas. Tuhan lihat enggak penilaian suaminya, sikap suaminya? Oh jelas, saudara. Sepasang suami istri ini diberkati Tuhan hari ini. Lihat ya, menenggelamkan dalam keruntuhan dan kebinasaan karena 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau saudara hari ini cinta uang, pasti engkau akan mengejar gaya hidupmu itu secara berlebihan. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar untuk cinta Tuhan aja, jangan cinta uang. Jadi saya ringkas ya, kalau kita punya rasa cukup ada 3 hal. Yang pertama, yaitu akan membawa keuntungan yang besar. Orang yang cukup itu selalu berpikir, wong hidup ndak bawa apa-apa, mati ya ndak bawa apa-apa. Kaya ya mati, punya rumah 1 ya mati, rumah 10 ya mati, rumah kontrakan ya mati, konglomerat ya mati, hidup di bawah rata-rata pas-pasan ya mati. Kira-kira matinya sama ndak? Apakah Tuhan membedakan yang konglomerat, ya seperti kalau kita naik pesawat, bisnis dan ekonomi dibedakan ya. Bisnis bisa bawa kilo kopernya lebih ya. Yang bisnis bisa 50 kilo, ekonomi 30 kilo. Tapi menuju kerajaan surga ndak ada pembedaan. Apakah dibedakan yang konglomerat bisa bawa rumahnya minimal yang termewah? Enggak loh saudara. Yang miskin ya sudah ndak bisa bawa apa-apa. Yang miskin ndak bisa bawa apa-apa. Tapi yang sudah jadi konglomerat, nanti rumah di bumi yang termewah boleh 1 dibawa, itu nanti ditempati di surga bersama keluarga. Ndak ada loh ketentuan itu. Kalau saudara mikir hari ini hidup sampai mati ndak bawa apa-apa, konglomerat mati ya ndak bawa apa-apa, yang hidupnya di bawah rata-rata ya ndak bawa apa-apa, yang hari ini makan kangkung juga hidup sehat, yang hari ini justru makannya maunya steak setiap hari, yang mahal-mahal malah datang penyakit banyak. Hari ini sama saudara. Yang membedakan cuman pola pikir dan gaya hidup saudara aja. Makanya hari ini yuk 3 hal. Yang satu yaitu Tuhan itu yakinlah bahwa Tuhan itu pasti memberkati makanan dan minuman. Makanya Tuhan berkata, jika ada makanan dan minuman itu cukuplah. Makanan, pakaian itu sudahlah cukup. Makanya hari ini kita percaya 3 hal ini. Kalau kita merasa cukup, karena pemikiran kita 3. Oh iya ya, firman Tuhan berkata, cukup itu justru menguntungkan hidup saya. Makin saya serakah, kejar mamon, cinta mamon, itu makin membawa saya jatuh ke dalam keruntuhan, dalam bencana, dalam malapetaka. Tapi ketika rasa cukup, apapun Tuhan hari ini kehilangan, downgrade, semua gaya hidup dulu yang mewah-mewah, dulu bisa keluar negeri, sekarang cukup keluar kota, ndak masalah, di dalam kota ndak masalah, sama-sama menikmati alam, sama-sama bisa menikmati udara segar. Itulah yang membuat kita hari ini belajar cukup. Hidup sampai mati juga ndak bawa apa-apa, semuanya bakal ditinggalkan. Ndak usah banding-bandingkan hidupmu dengan orang kaya, matinya sama-sama, yaitu dari debu kembali debu. Tapi karena kita punya Tuhan, kita sudah disediakan rumah yang besar di surga. Dari apa yang saudara tabur, kita bisa menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Yang ketiga yaitu Tuhan pasti memberkati makanan dan minuman dan pakaianmu. Nggak perlu takut. Kita semua hari ini nggak mungkin minta-minta saudara ya. Jadi hari ini cinta Tuhan bukan cinta mamon. Itu rasa cukup. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan pernah cinta mamon. Kita pasti berkata, Tuhan, Engkau segalanya, bukan mamon keuanganmu segalanya. Orang kalau hari ini usahanya sepi, kena PHK, hari ini engkau tidak perlu depresi. Jalani semua proses kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan yang turun drastis. Saudara perlu menikmati setiap momen bersama Tuhan.
Apakah di tengah PHK, di tengah penghasilanmu turun, Tuhan itu tidak memberkati saudara? Oh sangat saudara, Dia pelihara hidup saudara seperti bagaimana burung di udara yang dicukupkan kebutuhannya. Hari ini saudara dan saya pasti dicukupkan menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa, tidak bisa dipikir saudara. Manusia mikir aduh bakal mati, bakal minta-minta, enggak. Lihat ya, nanti kita belajar dari pengalaman seorang di toko Alkitab yang punya hutang. Jadi kalau kita cinta uang, itu akan membuat kita jatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dan dalam nafsu yang akan mencelakakan. Itu sebabnya kita belajar bagaimana jemaat di Makedonia. Kita belajar. Bu Eli kalau responnya cukup gimana? Ini yang kita pelajari. Yuk kita baca. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, lihat ya, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, lihat ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Hari ini milikilah mental seperti jemaat di Makedonia. Walaupun keadaannya sangat miskin, mereka tetap bisa bersukacita. Mereka meluap. Walaupun mereka sangat miskin, mereka tetap memiliki mental, bukan mental miskin. Kalau mereka punya mental miskin, mereka tidak akan bisa berbagi. Mereka tidak akan bisa kaya dengan kemurahan. Tapi kita semua hari ini sadar, saudara, kenyataan hidupmu boleh terlihat di downgrade, semuanya sudah dijual, penghasilanmu turun banyak. Tapi perlu kita sadari bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita ini jangan punya mental orang miskin. Lah bapak kita kaya, kita jangan ngandalkan manusia. Hari ini percayalah, sesuatu yang luar biasa yang perlu saudara tanamkan waktu saudara tahu bahwa bapak saudara kaya. Bawa setiap pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya sering ngajari orang kalau hidup dalam kekurangan, jangan andalkan dulu manusia. Kita andalkan Tuhan. Tuhan itu suka loh dengan tantangan. Saudara, banyak orang bilang gini, Tuhan, aku tidak belajar minta-minta. Ini ada kesaksian seorang ibu yang nyata. Saya lihat mentalnya. Bahkan saya saja sampai tidak tega ya. Kadang namanya manusia itu saya dimarahi Tuhan. Kamu jangan jadi Tuhan ya buat hidupnya. Biar dia mengandalkan aku sebagai Tuhan yang pelihara. Kalau kamu kasih dia pertolongan, dia akan mengandalkan kamu sebagai Tuhan, bukan mengandalkan aku. Hari itu karena saya tidak tega ya, lihat dia, duh kok hidupnya seperti ini. Saya tahu saya punya Tuhan, tapi ketika saya berikan dia bantuan, dia tolak saudara. Dia bilang gini, Bu, maaf, bukannya saya tidak menghargai pemberian ibu, tapi saya lagi menguji iman saya. Dan saya lagi ingin Tuhan membuktikan bahwa dia Tuhan yang pelihara saya dan keluarga saya di masa sukar. Saya ingin lihat pembuktian bahwa kebenaran itu pasti memerdekakan saya dan keluarga saya. Saya malu saudara. Saya malu hari itu ditemplak dengan firman dan saya sadar saya nggak boleh jadi Tuhan. Saudara tahu, waktu hidupnya kekurangan, tidak bisa bayar uang sekolah, dia dipermalukan. Ada surat panggilan dari sekolah, sampai rapot tidak bisa diambil. Dia tetap berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak akan cari bantuan manusia. Yang aku tahu kebenaran firman-Mu itu yang pertama-tama aku hidupi, bahwa Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik. Di tengah kelemahanku lah Engkau pasti pelihara aku. Engkau pasti buktikan bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan memberkati aku dan seisi rumahku. Saudara percaya, dengan tantangan seperti itu Tuhan Allah membuktikan, dan hari ini ibu ini diberkati Tuhan luar biasa.
Hanya gara-gara dari doanya suaminya yang hari itu juga mulai meragukan Tuhan, suaminya juga diberkati Tuhan luar biasa. Karena ada seorang istri penolong yang berani membayar harga berdiri di atas kebenaran. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan itu suka tantangan. Jadi hari ini tetap andalkan Tuhan ya. Jadi jangan mau hari ini saudara 3 hal yang saya akan bahas, yaitu bersyukurlah senantiasa ya, bersukacita senantiasa apapun keadaan kita saat ini. Saudara bersukacita, bersyukur, tidak usah tunggu hasilmu diberkati. Hari ini rasa cukup itu orang akan bersyukur dan bersukacita di tengah kekurangannya. Yang kedua, saudara dan saya harus memiliki mental bahwa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga saudara punya rasa cukup. Kalau saudara tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, yaitu tadi, saudara akan tabrak si A, tabrak si B, si A, si B tidak bisa, tabrak hutang online. Kalau hutang online sudah mentok, saudara diajak tipu sana, tipu sini, saudara mulai andalkan dosa. Itu sebabnya hari ini cukup itu selalu bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, orang yang cukup itu bukan berarti dia cukup. Kenyataannya memang tidak cukup, tapi dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 8, bahwa Allahku kan mencukupkan kebutuhan saudara menurut kekayaan kemuliaannya. Mental yang ketiga, orang yang cukup hidupnya tidak akan pernah membandingkan hidup dengan orang lain. 3 hal ini harus saudara miliki di tengah masa sukar, supaya ini mendatangkan banyak keuntungan. Itu sebabnya hari ini engkau tidak akan pernah jatuh ke dalam jerat, engkau tidak pernah jatuh dalam bencana atau malapetaka ketika engkau punya mental 3, yaitu bersyukur senantiasa dalam segala hal. Bahkan engkau kalau bisa bersyukur, engkau akan kaya kemurahan. Yang kedua, percaya akan pemeliharaan Tuhan, bukan percaya pemeliharaan manusia, bukan percaya kepada kekuatanmu lagi, tapi percaya pada pemeliharaan Tuhan di hari-hari ini. Yang ketiga, yaitu jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena setiap kita sudah punya jatah masing-masing berkat. Kalau orang lain punya jatah dari berbuat dosa, berarti itu bukan jatahnya Tuhan. Itu jatah dari iblis. Suatu kali iblis pasti menuntut habis apa yang diberikan plus bunganya. Iblis tidak pernah memberikan jatah kepada manusia berkat dengan cuma-cuma. Tapi iblis selalu memberikan jatah dengan bayar harga, bahkan plus bunga-bunganya. Itu sebabnya hari ini yuk kita bahas 3 ya. Bagaimana kita hari ini mau belajar bersyukur senantiasa. Bu Eli tidak cukup, tidak apa-apa. Orang bisa bersyukur senantiasa, justru orang bisa bantu orang lain. Ya tidak apa-apa, saya hari ini makan sayur, aku belikan sisanya, aku kasih orang lain yang butuhkan. Aku yang makan sayur, nggak masalah. Saudara bisa hidup seminim mungkin, karena hari-hari ini cuman ujian. Selama saudara diuji, Tuhan tetap pelihara. Tapi ketika saudara lulus ujian, Tuhan pelihara plus bonusnya. Tangkap ya, sekali lagi saya ulang. Selama ini ujian di dalam hal materi keuangan, Tuhan tetap pelihara. Ya, kalau Tuhan pelihara, saudara tidak akan pernah minta-minta. Tapi ketika saudara lulus ujian, Tuhan pelihara plus bonus-bonusnya, karena Tuhan melihat engkau lulus dengan rasa cukup yang memberikan banyak keuntungan. Jadi Tuhan pelihara plus bonus plus banyak keuntungan. Itu sebabnya ambil langkah hari ini. Jangan pernah bersungut-sungut. Kekurangan sekalipun makan tempe nikmati. Enak kok Tuhan, tempe sehat. Makan sayur lagi. Terima kasih Tuhan, masih bisa makan sayur. Ada orang yang tidak bisa makan di sonde, saya masih bisa makan sayur dengan sambal terasi. Hauje Tuhan. Itu yang dinikmati hari-hari ini. Jangan pernah bandingkan. Yuk, lihat Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10 ya. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10. Kita baca. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah, tidak akan ya. Saudara tidak akan pernah puas dengan uang. Uang itu jahat, saudara.
Sudah targetnya 1 punya rumah, nanti diberkati rumah 1, minta lagi sama Tuhan. Tuhan, rumahnya masih 240 meter Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, 500 meter. Sudah diberkati 500 meter, saudara bilang lagi sama Tuhan, kalau bisa 1000 meter seperti tetangga saya Tuhan, enak Tuhan, ada kolam renang, ada tempat fitness, enak Tuhan, nanti saya buat ini komsel ya Tuhan, di sini indah pemandangannya. Tidak akan pernah puas saudara, sampai saudara berkata, mengingatkan dirimu sendiri, cukup. Kalau Tuhan mau upgrade lagi, itu urusan Tuhan. Tapi kalau enggak, walaupun saya sudah diberkati rumah 200 meter, itu tetap yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati, it's okay. Tapi kalau itu pun belum terjadi, aku enggak akan pernah banyak nuntut. Nikmati setiap apapun berkat Tuhan. Lihat ya kata berikutnya. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Apa yang sia-sia jangan dikejar saudara. Hari ini kejar rasa cukup memberi keuntungan. Kalau saudara kejar uang dan kekayaan, firman Tuhan berkata ini pun sia-sia. Lihat ya ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Lihat ya, orang yang kejar kekayaan, kejar uang, itu tidak menikmati keuntungan. Orang lain yang menikmati, saudara cuman membeli. Ada kesaksian yang saya sudah ceritakan kalau saya khotbah. Ini nyata, kejadiannya belum lama. Ya, saudara lihat ya, ada orang yang kenal firman, kikir, ya, dia hidupnya kerja dan kerja sampai uangnya kaya. Dan saudaranya, teman baiknya bilang gini, Bu Eli tahu teman saya ini ya, hidupnya itu mau makan enak aja dihitung. Dia bilang gini, buat apa sih makan enak, nggak urung ya jadi nanti dibuang ke toilet. Itu sih tidak jadi masalah, tapi dia kikir, dia tidak mau tahu orang ya. Dia sendiri tidak pernah menikmati hidup saudara. Punya uangnya banyak saudara, bisa dikatakan kelasnya miliarder, sudah kaya, usahanya lipat-lipat, tapi kikirnya luar biasa. Pokoknya dia itu prinsipnya, kalau lihat angka di tabungannya makin bertambah besar, itu sudah membuat dia sukacita. Jadi dia bukan lihat Tuhan, tiap hari diamati angkanya bertambah berapa. Kalau tidak capai target, dia akan kerja lebih keras lagi. Sampai suatu kali, ketika hari itu, siapa yang menipu hidupnya, yaitu saudara dekatnya sendiri. Dia bilang gini, uangmu semua harta kasih ke aku. Ya tapi tidak langsung minta, hari itu dikit diminta. Dapat untung banyak, seneng kan? Uang di rekeningnya bertambah, dia serakah, minta lagi, misalnya 20%, dia minta lagi 30%, kembalinya banyak, 40% dikasih, kembalinya lebih, seneng ya, 50% dikasih, 60%, 80%, 100%, semua simpanan tabungannya diberikan, harapannya 100%, nanti kembali 300%. Tapi apa yang terjadi dengan uang 100% dibawa kabur, habis ludes. Lihat ya, ini orang lain yang menikmati, akhirnya puluhan tahun dia mengumpulkan harta habis dalam sekejap, dan orang ini stres, hampir mikirin, kalau direnungkan gila pasti, puluhan tahun loh, cinta uang loh, akhirnya hanya sekejap habis. Yang ngambil uangnya saudaranya sendiri, kabur, sampai hari ini tidak tahu, tidak bakal kembali sudah. Tidak ada beritanya, diusut. Dia tidak berani ngusut terlalu banyak, uang sudah tidak ada. Mau bayar polisi, dari mana uang? Sudah habis. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah salah saudara. Makin saudara kejar kekayaan, keuntungan, makin banyak kerugiannya. Tapi kalau saudara hari ini punya rasa cukup, firman Tuhan jelas berkata, akan menikmati banyak keuntungan. Amin. Amin. Yuk kita lihat, apa sih kalau saudara hari ini, kenapa kita bersyukur? Karena orang benar itu sudah dapat jatahnya. Ada
jatahnya dari Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu memberkati orang benar di Amsal 10 ayat 6. Tidak usah dibaca, saya yang baca. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Itu sebabnya kita sudah punya jatah berkat. Yang susah payahnya nanti tidak akan nambahi. Kalau saudara hari ini punya rasa cukup, tidak serakah, tidak tamak. Sudahlah, kalau hari ini usahamu belum rame, serame kanan kirimu, ngucaplah syukur. Karena Tuhan itu sudah punya jatah berkat. Saudara jangan berusaha upgrade dengan berbagai macam cara supaya saudara bisa mengejar ketinggalanmu dengan orang lain. Itu nanti saudara buat saudara cinta uang. Yang kedua, yaitu Tuhan itu sudah menyediakan pengharapan buat orang benar, itu tidak akan pernah memalukan, mengecewakan. Roma 5 ayat 5a. Yakinlah hari ini kalau engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan pasti berikan yang tidak pernah mengecewakan. Artinya hasil akhir dari berkat yang Tuhan sediakan itu tidak pernah mengecewakan hidupmu. Dengan rasa cukup, seperti ibu yang kesaksian 9 bulan, dia makan sayur mayur, tahu, tempe, ayam hanya sekali-sekali, tapi setelah 9 bulan, apa yang jadi pengharapannya? Dia punya ide untuk menciptakan satu usaha sendiri. Tuhan genapi. Bahkan usahanya jadi booming, saudara. Yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah buat setiap saudara dan saya. Yeremia 9:29 ayat 11. Itu sebabnya jatah orang benar itu selalu di depan, itu luar biasa. Karena apa? Karena ada berkat di atas kepala saudara yang mengejar saudara. Yang kedua, ada pengharapan. Apa yang jadi harapanmu, Tuhan tidak akan pernah kecewakan. Apa yang jadi masa depanmu yang indah, dengan rasa cukupmu Tuhan akan berikan yang terbaik di hari esok. Amin. Itu rasa bersyukur alasannya. Yang kedua, yuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya hari ini engkau kena PHK, Tuhan tetap pelihara. Engkau hari ini penjualanmu nurun 60%, 70% sekalipun, Tuhan tetap pelihara. Oh sangat. Saya tidak pernah kerja, saudara. Selama hidup saya mengalami proses, saya tidak pernah kerja. Bahkan saya berusaha untuk kerja waktu itu. Saya berusaha dengan kekuatan saya, karena akal saya, kalau saya tidak kerja, gimana nasib saya? Sementara suami saya sudah mulai melupakan saya. Saya mulai tabrak-tabrak untuk kerja. Akhirnya saya bangkrut. Dibawa Tuhan nol. Tapi waktu saya hidup hari itu dengan rasa cukup, ya sudahlah Tuhan. Suami saya boleh melupakan saya, tapi Tuhan tidak lupakan saya. Tuhan tetap pelihara hidup saya. Saya jalani hidup 12 tahun tanpa bekerja. Tanpa saya harus meminta-minta, tapi Tuhan cukupkan. Bahkan apa yang hilang di tahun-tahun lalu, Tuhan jelas kembalikan hidup saya berlipat-lipat. Bukan kuat gagah saya, tapi karena Dia menyadarkan hidup saya. Eli, kalau engkau ada di hari ini, ingat loh ya. Pernah kan saya sering kesaksikan, suatu kali saya cek semua rekening saya. Tiba-tiba saya merenung, kok bisa ya Tuhan? Saya bisa diberkati Tuhan hari ini, tuh aneh gitu ya. Ternyata Tuhan ingatkan saya gini, Eli, kamu tahu angka ini didapat dari mana? Dari mana Tuhan? Karena di tahun-tahun lalu engkau sudah mengalami kehilangan, kerugian, hakmu dicuri orang. Itu setiap nominal yang hilang, yang rugi, yang dicuri, aku catat. Kamu lupa, tapi aku tidak lupa loh Eli. Aku catat nilai nominalnya, satu helai rambut jatuh, aku tahu hitungannya. Apalagi yang dicuri orang dalam hidupmu, aku catat. Hari ini engkau tidak akan dapat nilai nominal ini kalau engkau tidak rela dengan apa yang hilang. Aku berkati engkau lipat karena aku sudah perhitungkan yang hilang, yang rugi, yang dicuri orang, dan engkau bisa mencukupi kebutuhan hidupmu dengan rasa bersyukur. Engkau tidak lagi takut dengan kehidupanmu dan engkau tidak kejar mamon, kejar kekayaan. Di situ aku mengembalikan semuanya berlipat-lipat. Wow, kaget saya. Ternyata cukup itu mendatangkan banyak keuntungan. Jujur saudara, waktu awal saya proses, saya tidak kerja, saya merasa tidak cukup. Karena saya membandingkan dengan wanita tobat. Wanita tobat dibelikan yang mahal-mahal. Saya berusaha, saya harus dapat, saya tidak boleh kalah. Saya istri. Kalau dia diberikan mobil, hari ini saya mulai rancangkan rancangan supaya suami saya bisa berikan mobil saya, ganti saya, dan saya bisa posting, saya juga dibelikan mobil. Wow, itu saya dulu.
Tapi ketika Tuhan tegur lewat firman, selama itu jadi motifmu, engkau kejar yang namanya kejar kekayaan dengan membandingkan hidupmu dengan wanita tobat, engkau akan jatuh ke dalam berbagai macam malapetaka dan hidupmu tidak akan pernah beruntung, hidupmu akan buntung, Eli. Dari situ saya belajar, kalau teman saya dulu kepo-kepo, bawa foto, kamu Valentine tidak dibelikan apa-apa, itu dibelikan. Saya sudah panas hati. Tapi sejak saya mengerti firman, orang lain boleh kepo, Eli, ini harganya segini loh, Eli, kamu tidak dibelikan apa-apa, ya kasihan deh lu. Saya cuma bilang gini, saya hidup tidak kejar yang harta dunia, karena saya punya harta yang lebih berharga. Apa itu, Eli? Yaitu Tuhan. Saya punya Tuhan, itu harta. Makanya saya sering nyanyi kalau menyembah nangis-nangis, itu saya nyanyi apa? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sudah selamatkan hidupku, itu harta, saudara. Saya bilang saya sudah tidak bingung. Itu mau dibelikan apa-apa, mau posting, biarin, let it go. Yang saya punya hari ini ada hal yang jauh lebih berharga. Saya punya Tuhan segala-galanya. Itu harta saya lebih dari cukup. Waktu saya menjadikan Tuhan segala-galanya, hari ini Dia genapi. Apa yang menjadi kehilangan saya bukan jadi kehilangan, tapi menjadi kelebihan, kelimpahan, saudara. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar, saudara. Hari ini yang bagaimana percaya pemeliharaan Tuhan. Nehemia 9 ayat 21. Kita baca sama-sama. Apa sih yang membuat saudara hari ini takut? Nggak usah. Nehemia 9 ayat 21. Jalani padang gurun, cukup. Panas Bu Eli, kehausan, cukup. Selama ada Tuhan di padang gurun, engkau tidak akan pernah hancur hidupmu. Justru nanti di akhir padang gurun, engkau akan ketemu mata air. Itu yang Tuhan janjikan buat hidup saudara dan saya. 40 tahun lamanya, lihat ya, Nehemia 9 ayat 21. Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Padang gurun, saudara, tetap dipelihara makan dan pakaian, minuman. Percayalah, kalau di padang gurun bangsa Israel dicukupkan kebutuhan makan mana setiap hari, maka saudara di tengah kekurangan ini, hari ini Tuhan tetap sebagai Tuhan yang akan mencukupkan. Asal ada makanan dan pakaian, itulah cukup. Amin, saudara. Lihat ya, 40 tahun lamanya Tuhan memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, luar biasa. Pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Itu sebabnya hari ini yuk, siapapun yang lagi jalani padang gurun tandus dalam keuangan, saudara tidak perlu takut. Yang pertama, saya rangkum 3 hal. Penyediaan Tuhan, stok tidak terbatas. 40 tahun kalau dipikir menghidupi bangsa Israel, mencukupkan makanan, kalau bukan Tuhan, sanggup tidak Musa? Tidak sanggup, saudara. Sanggup tidak pemimpin-pemimpin Israel mencukupi kebutuhan bangsa Israel selama di padang gurun? Tidak sanggup. Tapi Tuhan, penyediaan Tuhan, stok tidak terbatas. Jadi hari ini jangan takut. Dunia lagi krisis, nggak tahu kapan kita akan mengalami krisis bahan pangan, nggak tahu lagi, saudara. Kalau lihat keadaan hari-hari ini ngeri, saudara. Tapi buat saudara dan saya nggak usah ngeri. Kita tahu kita punya Tuhan, penyediaan Tuhan sudah lebih dari cukup, bahwa kita tercukupi, tidak akan minta-minta. Itu yang pertama, penyediaan Tuhan. Yang kedua, ada jaminan Tuhan bahwa kita tidak akan kekurangan. Dunia tidak ada yang jamin, tapi buat saudara dan saya, kita tidak akan kekurangan, saudara. Malah kita bisa jadi berkat, memberkati tetangga kanan kiri yang mereka kekurangan, mereka akan kita berkati. Itu pemeliharaan jaminan Tuhan. Yang ketiga, topangan Tuhan. Apakah di tengah padang gurun krisis ekonomi Tuhan tidak menopang? Oh, sangat. Di padang gurun pakaiannya tidak rusak, kakinya tidak bengkak. Itu berarti kita pasti kuat.
tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Jadi pesan saya, yang lagi ngalami padang gurun dalam hal keuangan, krisismu jangan lebay. Jangan membesar-besarkan mati aku. Makan apa aku? Ndak, Tuhan tetap bilang hari ini, makan nasi nak, makan nasi. Tetap hidup nak. Karena penyediaanku itu stok tidak pernah habis. Karena jaminanku engkau tidak akan kekurangan. Karena topanganku kakimu tidak akan bengkak. Pakaianmu tidak akan rusak. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Engkau justru hidup akan jadi berkat di masa-masa krisis ekonomi global di dunia ini. Karena aku punya kehendak setiap anak-anakku harus jadi berkat. Kalau tidak kan memalukan aku. Itu sebabnya hari ini yuk bangkit saudara, bangkit. Jangan terus memikirkan gaya hidup. Sudahlah, yang dipikirkan itu kebutuhan hidup, itu pasti cukup. Kalau mikir gaya hidup tidak cukup. Tapi kalau kita mikir kebutuhan hidup, kita punya Tuhan yang lebih dari cukup. Penyediaan, jaminan, topangannya pasti lebih dari cukup. Amin. Hari ini kita mau belajar ya, ngucap syukur, makan apapun enak bersama Tuhan. Mobil tidak punya sepeda motor, enak nikmati sepeda motor, tidak akan masuk angin saudara. Ya, saudara percaya bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa ya. Saya ini jujur benar-benar hari-hari ini kalau saya mikir kekuatan fisik saya, mungkin orang bilang, duh Bu Eli kok tidak ada capeknya. Secara akal capek. Kemarin mbak saya bilang gini, aduh Nik tidak capek toh Nik, hari ini terbang ini, hari ini terbang ini. Saya cuma jawab, saya kalau capek fisik, tidak capek pikiran enak. Capek fisik, duduk di pesawat tidur, sampai di tempat tidur, capek fisik. Tapi kalau capek pikiran tidak bisa tidur. Makanya kalau engkau punya pikiran tidak cukup, itu capek pikiran. Maunya terus gaya hidup yang dipikiri. Bukannya hari ini mikiri kebutuhan hidup yang sudah Tuhan sediakan, itu buat rasa cukup, tidurmu enak. Kalau mikiri gaya hidup terus, tidak akan pernah rasa cukup. Percayalah, gaya hidup itu membuat saudara cinta mamon. Tapi kebutuhan hidup dengan rasa cukup itu akan membuat saudara bersyukur di tengah-tengah masa sukar. Yuk yang terakhir kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang punya hutang dan Tuhan berkati. Ya, jangan membandingkan hidup dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena saudara dan saya, sekilas saya baca, tidak usah dibuka, Ibrani 10 ayat 34-35 itu berbicara seperti ini. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, bahwa kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi hari ini rasa cukup itu karena kita ini punya harta yang lebih baik dan lebih menetap. Jadi yang fana-fana ini kalau diizinkan hilang rugi, ya sudahlah, ngucap syukur. Karena kita punya harta yang jauh lebih baik dan lebih menetap di dalam Tuhan. Makanya tidak usah takut, jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Yuk kita buka 2 Raja-Raja, siapa tokoh dalam Alkitab yang punya hutang. Dan Tuhan melunaskan hutangnya, bahkan bisa hidup dari lebihnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-3. Kita baca terlebih dahulu, agak cepat ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-3. Salah seorang dari istri-istri para nabi. Lihat ya, istrinya nabi loh. Ini istrinya nabi, istrinya hamba Tuhan yang besar. Mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Ya, lihat ya, sudah mati itu susah saudara, tapi masih ada embel-embelnya. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Lihat ya, sudah hidup benar loh ini, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa, ini jawab Elisa. Katanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Lihat ya, berkatalah perempuan itu.
Kita mungkin hari-hari ini menghadapi utang, debt collector datang ya, sudah mau sita ini, sita itu. Dan saudara berkata seperti perempuan ini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kita ini jujur jadi manusia, yang kita lihat kalau kita tidak punya apa-apa itu hutang, harta, tidak punya apa-apa Bu Eli. Tapi lihat apa yang dikatakan janda ini. Dia juga sama seperti kita. Aku tidak punya apa-apa. Di rumah tidak ada apa-apa, cuman buli-buli. Buli-buli berisi kosong itu tidak ada artinya. Saudara pikir segala sesuatu yang tidak ada artinya tidak bisa dikaryakan. Oh bisa. Ada banyak ibu-ibu yang hari ini diberkati Tuhan dengan talenta pinter, masak pinter, jahit pinter, jualan online. Oh hebat. Karena mereka merasa bahwa ini bukan apa-apa, tapi ini sesuatu yang akan Tuhan pakai untuk membiayai hidupmu, untuk membuat engkau mampu bayar hutang. Jangan diremehkan. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, saudara masih punya iman kok. Saudara masih punya kekuatan doa juga yang jangan dianggap remeh. Iman bisa menggeser gunung, doa orang benar besar kuasanya. Makanya kita aktifkan semua ini. Buli-bulimu apa yang kosong, yang selama ini engkau pikir dulu aku pernah bisa apa ya? Oh Tuhan ingatkan sesuatu. Lah kalau saya tidak bisa apa-apa, Tuhan itu pakai hidup saya hari ini punya talenta untuk berkhotbah, untuk buat buku renungan. Itu tidak pernah saya pikirkan. Itu di tengah keadaan hidup saya hancur-hancuran, saudara. Saya pikir saya bisa apa? Wong masak nasi goreng aja tidak pakai minyak. Gimana bisa mau jual makanan, saudara? Lah tidak bisa apa-apa ini otaknya Oon. Mau apa coba? Tidak bisa apa-apa. Ternyata Tuhan bisa kembangkan tidak talenta saya. Dengan apa yang saya lakukan. Lihat ya ayat ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Lihat ya, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Apa pesan Elisa hari ini buat saudara dan saya yang lagi ngalami krisis? Pergi, move on, bangkit. Jangan ngerenungin, tidak punya apa-apa, oh malangnya nasibku, tidak akan bisa lihat terobosan Tuhan. Tapi Elisa berkata, siang ini buat saudara dan saya, pergilah, mintalah bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Saya merenung kata tetangga. Tuhan cuma ingatkan gini, orang kalau sudah terpuruk, ya bangkrut, usahanya sepi, malu, tidak berani ngakui di depan tetangga. Tapi Tuhan paksa melalui Elisa, kamu harus pergi ke tetanggamu. Ada banyak orang yang bisa diberkati lewat tetangga. Misalnya ketemu tetangga, saudara bisa ngomong. Misalnya kalau tetangga tanya, gimana? Ya aku sekarang mulai rintis usaha ya. Nggak usah malu. Jual tahu goreng. Bu, kalau ada teman-teman ada ibadah, bisa pesen tahu goreng saya. Saya icipi dulu ya. Nggak apa-apa saudara, rugi dikit-dikit, jangan pelit. Icipi gratis, enak. Loh, dari enak dia akan pesen nanti. Diicipinya 2, pesennya 20. Pesennya 40. Saudara jangan hitung-hitungan. Kasih dulu, rugi ndak apa-apa, jual sukarela dulu. Itu artinya jangan malu. Ini janda disuruh keluar, kasih minta. Apa ndak malu janda ini? Istrinya Nabi minta buli-buli kosong. Malu kan secara akal, tapi dia ndak malu. Dia lakukan perintah Elisa dan ayat 6. Lihat ya. Ketika bejana-bejana ini sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi selama talenta itu saudara kembangkan, minyaknya Tuhan tuh ngalir terus loh. Ngalir saudara. Makanya hari ini yuk move on. Saudara jangan terperana dengan yang hilang, tapi move on dengan apa yang Tuhan sudah sediakan di hari esok. Ayat 7-nya ini luar biasa. Ini yang luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hebat.
Hebat Tuhan itu. Waktu kita move on, kita tidak malu, kita kembangkan talenta kita. Apa yang ada? Ya, saudara, mungkin ada seorang ibu yang berkata, aku ini cuman punya tempat panggangan Bu Eli buat bikin pancake. Waktu dulu saya masih diberkati, saya bisa beli. Pakai itu, pakai. Minta hikmatnya Tuhan ngolah adonan. Saya pernah dikirim satu kue yang hauce dari seorang jemaat saya. Saya bilang, kamu ini pintar bikin roti ya dari dulu. Oh, enggak pernah Bu Eli. Ini talenta mendadak. Waktu pandemi itu Tuhan kasih saya hikmat karya buat kue. Hari ini jualannya laris manis, saudara. Enaknya luar biasa. Apa yang ada hari ini, move on, kembangkan. Punya doa ya doa, punya iman ya iman. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ini punya talenta apa sih? Ya sudah, kalau talenta itu ngomong sama tetangga, ayo bantu aku ya. Kalau saudara butuh kerjaan, tidak usah malu habis kena PHK kok sembunyi-sembunyi. Ngomong sama tetangga, saya tidak punya kerjaan, saya butuh pekerjaan. Apa yang dilakukan waktu itu berarti 3 hal. Kita tetap diberkati, kita bisa bayar hutang, kita bisa menikmati lebihnya. Amin, saudara. Waktu move on, kita tetap diberkati, kita tetap bisa bayar hutang, dan kita tetap punya lebihnya sampai anak cucu. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini akan membuat mental rasa bersyukur, percaya pemeliharaan Tuhan, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, akan menjadi bekal di masa yang sulit tersulit. Engkau akan melihat rasa cukupmu itu akan mendatangkan banyak keuntungan. Hutangmu terbayar, masih ada lebihnya sampai anak cucu terpelihara seperti janda seorang nabi. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami hari ini akan belajar seperti seorang janda, walaupun hidupnya tidak punya apa-apa di rumah, dia tidak malu, dia move on, walaupun dia hanya punya buli-buli yang kosong, tapi Tuhan sanggup melipat gandakan, pelihara sampai bayar hutang, sampai ada lebihnya. Kami juga akan mengalami terobosan kelimpahan Tuhan sampai anak-anak kami ketika kami punya rasa cukup. Kami serahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu yang hari ini dengan keuangan, dengan sakit penyakit rumah tangga, biar Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu hari Jumat.